Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu sekalian melalui renungan firman Tuhan hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Saya memberikan tema renungan pagi hari ini, Duta Allah. Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian silakan menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Roma pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap kita diberkati bukan hanya ketika kita membaca, tetapi merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca bahwa Paulus menulis surat Roma diawali dengan memperkenalkan dirinya. Seperti di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa Paulus menyebut dirinya adalah hamba. Seorang hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan kabar Injil, kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa. Paulus menyebut dirinya adalah seorang hamba. Kita tahu bahwa seorang hamba adalah jabatan yang paling rendah karena pekerjaannya adalah melakukan segala sesuatu untuk tuannya. Jadi Paulus di sini dia menyebut dirinya hamba, yaitu hamba Kristus, berarti dia adalah milik Kristus. Dia melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya adalah melakukan untuk Kristus. Di dalam konsep perjanjian lama, seorang hamba tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Jadi yang memiliki hak atas kehidupan seorang hamba adalah sang tuan. Karena sang hamba ini sudah ditebus atau dibeli oleh sang tuan. Jadi hamba ini hanya milik seorang tuan. Demikianlah Paulus menggambarkan dirinya, bahwa dirinya adalah milik Kristus. Sudah ditebus oleh Kristus, sudah dibayar lunas oleh Kristus. Kita tahu bahwa kehidupan Paulus sebelumnya adalah seorang penganiaya pengikut Kristus. Orang yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi setelah Paulus mengenal Kristus, dia bertobat, hidupnya diubahkan, maka dia menjadi pengikut Kristus. Hidupnya sudah ditebus, sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh Kristus. Oleh sebab itu, Paulus mau menghambakan dirinya kepada Kristus, melakukan pekerjaan Kristus, yaitu memberitakan kabar keselamatan, kabar baik, memberitakan Injil kepada semua orang, kepada suku, kepada seluruh bangsa, dimanapun berada. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa Paulus mengatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus.
Pada saat itu Paulus menegaskan bahwa orang-orang percaya yang ada di Roma adalah milik Kristus. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka yang dipanggil sama seperti Paulus, yaitu memiliki tugas yang sama, yaitu memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga di dalam kehidupan kita. Status kita adalah pengikut Kristus. Status kita adalah milik Kristus. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dosa-dosa kita sudah dihapus. Kita menjadi milik Allah sekarang. Kita menjadi duta Allah. Dan pekerjaan kita adalah memberitakan kabar baik kepada setiap suku, kepada bangsa, dan kepada semua orang yang kita temui. Mungkin kita tidak harus seperti para misionaris yang harus ke luar negeri, yang harus ke pelosok daerah, dan ke tempat-tempat tertentu. Tetapi kita bisa memberitakan Injil dimanapun kita berada. Khususnya di keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada, kita bisa memberitakan kebenaran. Kita bisa menyatakan Kristus kepada mereka semua. Melalui apa? Melalui perkataan kita. Perkataan kita yang tidak menyinggung orang lain, perkataan kita yang tidak menyakiti orang lain, itu bisa menjadi kesaksian bagi mereka. Kita bisa menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menghibur, kita bisa memotivasi orang-orang yang di sekeliling kita, khususnya orang-orang yang belum mengenal Kristus. Selain perkataan, kita juga bisa menggunakan tindakan kita, sikap hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap hidup kita yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu juga menyatakan bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus imbang melalui perkataan maupun tindakan kita menyatakan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah setiap firman Tuhan yang singkat ini boleh sungguh mengingatkan kita bahwa kita adalah duta-duta Kristus yang harus menyaksikan Kristus melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, dan melalui sikap hidup kita. Bila firman Tuhan ini sungguh memberkati dan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Puji Dia, Dia diagungkan, Raja diagungkan.